Melebatkan cabai mudah hanya dengan satu cara, yaitu selamat datang di channel Petani Milenial, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia pertanian. Dari mulai masa tanam, perawatan hingga panen. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk pengolahan lahan cabai bekas tanam cabai. Ketika lahan yang mau ditanami cabai adalah bekas untuk tanaman cabai, maka kita harus olah ulang ataupun dicangkul kembali. Karena seperti ini nanti kalau tidak dicangkul akan menyebabkan akar-akar pada tanaman cabai ini tidak bisa tumbuh secara maksimal. Ketika mencangkul juga ditambah dengan pupuk hewan ataupun kotoran hewan, yakni untuk saya menggunakan kotoran hewan ayam dan juga NPK Mutiara. Kohe ataupun pupuk kandang ini bisa ditaruh di bagian tengah bedengan. Jadi ketika setengah mencangkul, nanti di tengah bisa dikasih pupuk kohe atau kotoran hewan, kemudian ditutup lagi dengan tanah seperti ini. Apabila sudah ditutup seperti ini dan bedengan sudah jadi, jangan lupa untuk didiamkan selama beberapa hari atau sebaiknya menunggu air hujan supaya tanahnya lembab dan juga bagus ketika ditanami cabai. Pemasangan mulsa ini bisa dilakukan pada pagi ataupun sore hari. Dan hindari pemasangan mulsa pada siang hari karena ini akan menyebabkan nanti plastik lebih mudah rusak. Pupuk ataupun kotoran hewan ini yang lebih bagus adalah dari kotoran ayam ataupun juga sapi, tetapi biasanya saya menggunakan kotoran ayam. Pupuk ataupun kotoran ayam ini lebih bagus apabila didiamkan selama 1 bulan sebelum dicampur di tanah ataupun di bedengan. Karena ini akan lebih memaksimalkan manfaat untuk tanaman cabai. Ini adalah tanaman cabai yang ditanam pada musim kemarau atau saat ini, tetapi untuk tanaman cabainya tetap hijau dan lebat, berbuah dan juga berkembang dengan baik. Salah satu kuncinya adalah di dalam perawatan. Apabila perawatan dilakukan dengan maksimal, ini tanaman cabai mau ditanam di musim kemarau pun hasilnya tetap bagus. Terlihat untuk tanaman cabai ini tetap mempunyai nutrisi yang banyak, tetap hijau dan juga tetap tumbuh dengan baik. Karena ini tanam di musim kemarau, maka dilakukan pengecoran yakni seminggu 2 kali. Yang pertama adalah cukup air, kemudian yang kedua menggunakan pestisida ataupun pupuk. Kegunaan untuk air adalah untuk memenuhi kebutuhan dari akar tanaman cabai agar tetap tumbuh dengan maksimal. Untuk pupuk kocor pada tanaman cabai ini apabila berusia 10-30 hari bisa menggunakan NPK Mutiara. Kemudian apabila sudah 1 bulan lebih, ini pupuk kocornya bisa menggunakan 1 power soil. Untuk power soil ini menggunakan 2 sendok untuk 1 ember, kemudian menggunakan Premino 1 tutup botol dan juga Kalinet 5 tutup botol. Karena pengecoran ini selang-seling ataupun air, kemudian baru nanti dilakukan pestisida, kemudian air lagi, karena ini masih masa generatif pada tanaman cabai. Kemudian untuk ukuran tersebut adalah untuk 20 liter ya. Untuk asam aminonya dikasih 4 tutup botol. Dan untuk insektisida di sini menggunakan bahan yang mengandung senyawa atau racun serangga, biasanya menggunakan Abamexin ataupun Piridapen. Untuk pupuk susulan sendiri ini di usia 80 HST saya menggunakan pupuk NPK Mutiara dan juga KCL yang ditaruh di lubang kecil di dekat tanaman ataupun dekat akar cabai. Kenapa di lubang yang kecil? Karena apabila nanti tidak terkena hujan, ini bisa dikocor, jadi nanti akan lebih maksimal untuk hasilnya. Di lubang kecil ini kita bisa kasih pupuk susulan yakni NPK Mutiara dan juga KCL untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman cabai dan juga menghijaukan tanaman cabai. Apabila cabai sudah mulai berbunga ataupun sudah mulai berbuah kecil, ini sebaiknya juga jangan lupa untuk dipupuk spray. Untuk spray ataupun semprot biasanya menggunakan Premino, kemudian Kalinet, dan juga Vitarosil.
Penyemprotan sendiri dilakukan 1 minggu sekali. Agar hasilnya lebih maksimal, untuk penyemprotan bisa dilakukan setiap pagi di antara jam 7 sampai jam 10 ataupun di sore hari di antara jam 3 sore sampai jam 5 sore. Karena waktu ini adalah waktu yang sangat ideal dan yang sangat bagus dilakukan penyemprotan. Di samping tanaman cabai, di sini juga ada tumpang sari, yakni ada tanaman terong yang tumbuhnya juga bagus, walaupun ini di musim kemarau. Untuk tanaman cabai, apabila sudah mempunyai cabang yang cukup besar, ini sebaiknya dilakukan penalian supaya apabila nanti terkena angin, dia tidak akan mudah roboh. Penalian seperti ini adalah sekarang yang sudah sangat banyak digunakan oleh petani-petani sekarang karena mempercepat pekerjaan dan juga simple, anti ribet. Ini saya menggunakan tab tool ya. Tab tool ini ada di online, bisa dicari. Daripada menggunakan raffia, ini jauh lebih praktis.